Ya, shalom anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat ya? Sehat Guru. Pak. Dari wajah kalian saja Pak Guru bisa lihat bahwa kalian semua ini pagi ini ada dalam keadaan sehat dan sukacita dan juga damai ya. Walaupun di tengah situasi pandemi ini kalian tetap semangat, tetap kalian belajar, tetap berkarya bagi Tuhan walaupun kita terhalang oleh pembatasan sosial yang membuat kita sulit untuk berinteraksi. Nah, pagi hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama dalam kelas virtual pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Kita akan memulai dengan pelajaran kita, namun sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama lagu yang tadi disebutkan oleh yaitu burung pipit yang kecil. Anak-anak cukup bernyanyi dari rumah saja ya, mikrofonnya tetap di unmute. Mari kita nyanyi sama-sama lagu burung pipit yang kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, baik. Pak Guru minta LC, Iren, ada 3 orang yang aktifkan kameranya, mikrofonnya. Kita akan nyanyi bersama-sama 3 orang saja ya supaya tidak bertabrakan. Yang lain bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Silakan Iren diaktifkan mikrofonnya. Ya, kita nyanyi sekali lagi lagu ini, burung pipit yang kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Siapkan diri kalian di rumah, kita akan mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh menikmati indahnya pagi dan kami boleh menikmati napas kehidupan, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami telah berkumpul kembali dalam kelas virtual untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Tuhan memberkati kami, beri kami kesehatan, konsentrasi yang baik, beri kami hikmat, kepintaran, kepandaian, dan layakkan kami untuk dapat mengikuti pelajaran di hari ini, agar pelajaran yang dapat kami peroleh di hari ini boleh bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Pak Guru ingin kembali memberikan review terhadap pelajaran yang sudah kalian pelajari minggu lalu atau 2 minggu lalu, yaitu tentang memelihara lingkungan alam sekitar. Nah, Pak Guru kemarin sudah menerima ada beberapa video bahkan foto yang kalian telah lakukan sebagai bentuk action kalian terhadap tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, yaitu dengan menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa anak-anak yang sudah mengirimkan, mereka dapat membuktikan dan menyatakan diri mereka bahwa mereka betul-betul adalah anak-anak ciptaan Allah yang melakukan mandat dan tugas dari Allah untuk memelihara. Ada yang membersihkan halaman rumah, ada yang membersihkan tempat tidur, bahkan juga ada yang membersihkan halaman atau lingkungan sekitar kompleks mereka tinggal. Nah, ini salah satu contoh bukti bahwa kalian juga peduli terhadap lingkungan. Dan salah satunya adalah perilaku yang sudah kalian
contohkan ini adalah merupakan nilai-nilai Kristiani di keluarga, di lingkungan yang sudah kalian tunjukkan. Nah, untuk itu di pagi hari ini berkaitan dengan materi minggu lalu, minggu ini kita akan belajar tentang pelajaran dari bab 7, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, anak-anak yang sudah cetak bukunya, e-booknya, atau juga ada yang melihat di HP, silakan buka di buku e-booknya di bab 7 ya, di pelajaran 7. Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Namun sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan dulu manfaat dari kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Manfaat untuk kita mempelajari pembelajaran di hari ini adalah agar kiranya anak-anak dapat juga menerapkan perilaku atau sikap nilai-nilai Kristiani yang sesuai dengan teladan Kristus dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan, dan juga di sekolah tempat kalian menuntut ilmu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah yang pertama, Pak Guru tampilkan di slide-nya ya, supaya anak-anak bisa melihat secara bersama-sama tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, setelah ini tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah kegiatan belajar ini selesai, Pak Guru harap peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup sebagai bentuk penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dianut. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak-anak diharapkan dapat menguasai materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah anak-anak diharapkan dapat memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan tujuan yang keempat adalah anak-anak diharapkan dapat mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari materi nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku yang dipelajarinya di sekolah secara virtual, secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baik anak-anak, demikian tadi 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Semoga nanti kita bisa mencapai tujuan ini agar kalian bisa menguasai materi ini dengan baik dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan dalam keluarga, bergereja, di sekolah, bahkan juga berbangsa dan bernegara. Ya, baik anak-anak. Siapa yang ingin Pak Guru ingin bertanya, siapakah yang bisa menjelaskan atau siapakah yang bisa memberitahukan pendapat kalian tentang apa itu nilai-nilai Kristiani? Siapakah yang bisa memberikan gambarannya tentang apa itu sih sebenarnya nilai-nilai Kristiani? Silakan. Pak Guru persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya satu orang. Boleh angkat tangan dulu supaya Pak Guru persilakan. Apa yang kalian ketahui tentang nilai-nilai Kristiani?
Atau sebutkan nilai-nilai Kristiani itu apa saja ya menurut kalian? Bisa yang bisa ada buku e-booknya, bisa lihat di buku pembelajaran agama Kristen. Di situ ada ya. Baik, silakan. Ada yang memberikan tanggapan tentang apa itu nilai-nilai Kristiani atau sebutkan salah satu contoh nilai-nilai Kristiani. Tadi di awal Pak Guru sudah sebutkan ada beberapa video dan gambar yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kalian, itu juga merupakan contoh nilai-nilai Kristiani. Di antara kalian di hari ini yang hadir bisa menyebutkan salah satu contoh penerapan nilai-nilai Kristiani. Satu saja. Jolin, silakan. Menjadi pegangan hidup. Iya, nilai-nilai Kristiani itu menjadi pegangan hidup. Apa saja yang menjadi pegangan hidup itu? Jolin. Contohnya apa? Rajin ibadah. Ya, terima kasih Jolin sudah menjawab dengan baik. Salah satu penerapan nilai-nilai Kristiani menurut Jolin adalah rajin beribadah. Nah, dengan rajin beribadah, orang lain akan mencontoh perilaku hidup kita itu. Ya, terima kasih Jolin. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Selain Jolin, ada lagi? Silakan satu orang lagi. Tadi perempuan ya, sekarang laki-laki mungkin bisa menjawab. Raymond, silakan. Saya Pak Guru. Ya, Raymond dulu bersihan ya. Silakan Raymond. Ini. Silakan Raymond. Ya. Mengampuni Pak Guru. Ya, mengampuni itu juga salah satu nilai-nilai Kristiani yang perlu dan harus diterapkan dalam kehidupan. Betul ya, Raymond, karena nilai-nilai Kristiani itu banyak ya. Terima kasih Raymond untuk jawabannya. Silakan Sian yang terakhir. Penunjuk jalan terang bagi kehidupan kita. Nilai-nilai Kristiani menurut Sian itu merupakan penunjuk jalan yang terang bagi kehidupan kita. Ya, nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani itu ada beberapa yang bisa kalian temui. Nilai-nilai Kristiani kalian bisa temui. Yang pertama itu di dalam keluarga ya. Kedua, lingkungan. Yang ketiga adalah di sekolah ya. Ada lagi di mana? Di pergaulan ya. Ya, Pak pergaulan Guru. itu tidak semua buruk ya, ada pergaulan yang baik juga. Nah, ini nilai Kristiani ini bisa kalian temui dalam keluarga kalian, baik itu di rumah, di lingkungan kalian tinggal, di sekolah, dan juga dalam pergaulan kalian atau dalam komunitas kalian bergaul. Nah, nilai-nilai Kristiani itu adalah nilai-nilai yang berlandaskan pada, siapa yang tahu? Pada firman Tuhan. Nilai-nilai Kristiani itu adalah berlandaskan pada firman Tuhan atau Alkitab. Nah, Allah banyak mengajarkan tentang nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana ia mengajar untuk bangsa Israel itu bisa bersabar, karena bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala ya. Namun bagaimana Allah membentuk mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Nah, nilai-nilai Kristiani juga itu ada pada diri Yesus Kristus. Disinilah kita akan melihat nilai-nilai Kristiani itu yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, itu sebabnya nilai-nilai Kristiani itu berpusat kepada karakter Yesus Kristus. Apa saja karakter Yesus itu? Nah, nanti kita akan lihat beberapa karakter yang akan kalian pelajari. Nah, yang pertama
adalah nilai Kristiani yang pertama adalah kebenaran atau truth ya bahasa Inggrisnya. Kedua, kesalehan. Yang ketiga, kekudusan. Keempat, kesetiaan. Kelima, keutamaan. Dan yang keenam, kasih atau love ya. Ya, ini adalah bagian dari nilai-nilai Kristiani yang kalian temui dalam kehidupan kalian. Kebenaran ini yang dimaksudkan adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen atau remaja Kristen harus mampu menyampaikan dan mengatakan kebenaran itu kepada sesama. Kebenaran itu apa anak-anak? Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan yang kita sampaikan secara baik. Bukan saja kita menyampaikan firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Kalau mau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya memang sulit ya. Ada yang kadang berbohong demi kebenaran. Ada yang menyembunyikan kebenaran karena takut. Nah, itu sebabnya anak-anak Tuhan harus berani menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Nah, yang kedua adalah kesalehan. Nah, ciri hidup orang-orang yang saleh itu menunjukkan bahwa mereka memiliki dan mampu menerapkan nilai kesalehan. Contohnya Ayub. Kita lihat bagaimana Ayub begitu mengalami banyak cobaan, tapi ia tetap hidup taat dan saleh sampai kepada penderitaannya selesai. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita tiru dari sikap kesalehan ini. Ya, sabar menghadapi masalah ya, seperti yang dicontohkan oleh Ayub. Nah, kekudusan ini, hidup kita itu harus kudus ya. Untuk bisa dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani, kita harus memiliki kekudusan hidup. Dari sikap dan perilaku kita, tutur kata kita harus dijaga dengan baik. Ya, ada yang anak-anak yang suka maki-maki, itu berarti mereka tidak menjaga kekudusan hidup mereka. Suka mabuk-mabuk, terus apa lagi? Melakukan hal-hal yang di luar dari firman Tuhan, itu berarti mereka tidak menjaga kekudusan hidup mereka. Nah, untuk yang anak-anak remaja sekarang ini sudah banyak terpengaruhi dengan berbagai macam pergaulan ya, sehingga mereka lupa untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita jaga, dan kita jaga kekudusannya agar kita tetap bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani itu. Yang kedua ini kesetiaan. Kesetiaan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Nah, bagaimana menjaga kesetiaan itu? Ya, kita harus memikul salib yang sudah Yesus berikan bagi kita. Nah, salib itu bukti bahwa kita setia mengikuti ya. Nah, salib itu harus dipikul kemanapun kita pergi ya. Jangan sampai kita meninggalkan salib itu terjatuh di lantai dan kita membiarkannya. Nah, di sini Yesus ingin melihat kesetiaan kita, bagaimana kita tetap setia memikul salib itu, atau membiarkan salib itu karena kita merasa capek dan lelah, akhirnya kita biarkan salib itu terletak di lantai. Nah, yang kedua keutamaan. Ya, keutamaan ini harus kita mendahulukan. Yang nomor satu itu siapa sebenarnya? Ya, nomor satu itu Tuhan ya. Ini banyak waktu yang kalian gunakan, anak-anak sekarang itu lebih banyak main game ya, game, terus nonton, kumpul-kumpul, terus apa lagi ya? Ya, jalan-jalan,
TikTok, ya selfie ya, selfie. Ini semua sekarang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak remaja zaman now ini ya, zaman sekarang ini, atau era sekarang ini, sehingga banyak yang lupa untuk mengutamakan Tuhan. Ya, hari Minggu walaupun ini corona tapi kan anak-anak ada ibadah juga ya, baik yang secara virtual juga ibadahnya, bahkan juga melalui YouTube. Jadi anak-anak kadang main gamenya sampai malam, akhirnya paginya lupa untuk pergi ke gereja, lupa untuk beribadah. Yang seharusnya jadwalnya doa malam atau beribadah dengan keluarga akhirnya dilupa karena nonton. Games ini juga ada yang bentuknya games kekerasan. Game-game semacam PUBG, apa yang main tembak-tembak ya sekarang, game-game yang lagi tren itu. Ya. Free Fire. Free Fire. Ya namanya saja Free Fire. Fire itu ya perang ya. Jadi itu penuh dengan kekerasan. Nah, ini game-game ini yang membuat kadang nilai-nilai Kristiani yang ada yang sudah kalian terapkan ini bisa hilang, karena bisa saja dengan bermain game kalian bisa menerapkan kekerasan ini kepada orang yang ada di sekitar kalian. Mungkin ada juga yang jadi korban kekerasan di rumahnya gara-gara game. Mungkin kakak kalah, akhirnya adik dapat pukul. Atau mungkin adik dengan kakak main satu grup, terus ada yang bikin salah, akhirnya adik dapat pukul. Ya. Sebenarnya game ini juga ada baiknya untuk melatih kalian, tapi kadang games ini membuat kalian lupa untuk mengontrol perilaku dan watak kalian. Jadi game itu hanya untuk game saja ya, tapi jangan game kekerasan itu kalian lakukan untuk menerapkannya kepada adik-adik kalian atau teman kalian, sahabat kalian yang sama-sama sekomunitas dengan kalian. Nah, nonton juga ini sinetron itu kalau kalau lewat satu hari saja segelisah ya. Aduh, tadi malam lanjutannya bagaimana ini? Aduh, saya ketinggalan karena main ini jadi PUBG jadi. Kalau firman Tuhan kalian tanya, kemarin firman Tuhan bercerita tentang apa ya di sekolah minggu? Atau kemarin Pak Guru mengajar agama tentang apa ya? Ah, itu kadang kita tidak pernah tanya begitu. Tapi kalau tanya, tadi malam sinetron lanjutannya gimana ya? Oh, Dewa tolong, aduh saya ketinggalan sekali ceritanya ini. Ya, anak-anak sekarang gitu ya, lebih banyak waktunya ke situ. Yang lagi tren sekarang ini adalah TikTok ini. Apalagi yang TikTok ini. Ini hampir semua TikTok di Indonesia ini lagu ini semua bunyinya. Tidak ada TikTok lain. Anak-anak sudah lebih banyak selfie TikTok ya di rumah ini. Nah, untuk itu kalian harus memperhatikan. Silakan main sekarang kan ada TikTok rohani ya. Ya, ini salah satu penerapan nilai Kristiani yang nanti anak-anak Kristen kok TikTok sambil memperlihatkan menggunakan pakaian yang kurang pantas, terus mengeluarkan lidah, bahkan gerakan-gerakan yang erotis, bahkan pokoknya memancing orang untuk berpikiran negatif gitu. Nah, sekarang ada TikTok rohani, bisa kalian adopsi TikTok ini untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan mungkin bernyanyi sambil TikTok atau bersama dengan keluarga sambil TikTok ya. Di gereja-gereja kan sekarang sudah ada lomba-lomba TikTok rohani. Nah, itu harus kalian juga bisa adopsi TikTok ini untuk melakukan sebuah pelayanan. Selfie juga ya. Selfie silakan, selfie yang bisa selfie rohani, mungkin di selfie di situs-situs atau di objek-objek wisata rohani seperti ada salib di situ. Mendingan kalian selfie di situ ya. Jangan selfie di atas jembatan, nanti selfie di atas jembatan pakai gaya-gaya tambahan akhirnya jatuh di sungai. Nah, ini karena ini sudah pernah kasus di Jayapura. Di Jayapura itu ada namanya Jembatan Merah ya, yang baru dibangun itu. Nah, itu jembatan itu sudah memakan korban,
Akibat karena anak-anak selfie di situ. Ada seorang remaja yang baru tamat SMA, selfie di situ di jembatan merah yang sekarang lagi viral di Jayapura ini, di Hamadi itu ya. Yang sudah pernah foto di jembatan itu pasti bagus ya. Dia selfie di situ sampai berdiri di atas pagar-pagarnya, akhirnya jatuh di laut. Sayang, mayatnya ditemukan 2 hari setelah jatuh dari situ. Akibat karena selfie dengan teman-teman. Entah itu karena dorongan angin kencang atau karena posisinya yang tidak stabil sehingga jatuh ke laut. Nah, ini perlu diperhatikan untuk anak-anak. Lebih baik kalian menggunakan selfie itu untuk kalian share, bagikan ke teman-teman yang bersifat rohani. Boleh juga yang bersifat umum namun memperhatikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai Kristiani ya. Jangan lebih terlalu menunjukkan aura kalian atau menggunakan pakaian yang terlalu berlebihan. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai Kristiani yang terakhir adalah kasih. Ini kita bisa lihat nanti di Galatia 5 ayat 22 ayat sampai 26 ya. Itu ada 9 buah roh. Ada 9 buah roh. Siapa yang bisa menyebutkan 9 buah roh itu? Guru. Ya. Silakan, siapa? Kasih, Sukacita, damai sejahtera, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 2, 4, 6, 7. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan Oh diri. ya, terbalik ya. Harus kesetiaan dulu, kelemah lembutan. Ini Pak Guru punya tulisan sudah jadi bisa dilihat saja ya. Tidak apa-apa Pak Guru acak-acak saja. Karena ini memang agak susah, dia punya ini Pak Guru lagi menguasainya. Ada 9 buah roh yang merupakan nilai-nilai Kristiani yang harus diterapkan oleh anak-anak Tuhan ya. Sebagai pelajar Kristen, jangan lupa untuk menerapkan ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Ada 9 ya. Ini kadang kita lupa ya. Ini firman Tuhan ini kadang kita lupa. Padahal ini sebenarnya yang menjadi karakter dari Yesus itu. Semua ini ada pada diri Yesus. Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya, Ia sudah menunjukkan sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya, kemurahannya, kebaikannya, penguasaan dirinya, kesetiaannya, dan kelemah lembutannya. Nah, aku ingin tanya, di antara 9 buah roh ini, manakah yang sudah kalian terapkan dalam hidup kalian? Dan manakah yang belum kalian terapkan dalam kehidupan kalian? Banyak ya, pasti. Udah sabar. Banyak Pak Guru. Iya, Banyak Pak Guru. kelemahan anak-anak remaja sekarang itu adalah sini ya. Kedua ini. Apa lagi ya? Kesabarannya cepat hilang ya, anak-anak sekarang cepat marah ya, gitu. Apalagi kalau main PUBG itu ada yang ganggu, waduh, bahaya ini. Kalau kalah ini bahaya ini. Atau dimarah sedikit ya tidak terima, nanti bisa kacau ini. Nah, ini anak-anak banyak di sini yang anak-anak remaja sekarang kesabarannya ini masih sulit sekali. Emosionalnya masih menguasai dirinya. Bukan kesabaran yang menguasai dirinya, tapi emosionalnya. Terus yang kedua, penguasaan diri. Ini penguasaan dirinya kurang, kalian kadang bergaul di luar dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai Kristiani. Ya, pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Seperti firman Tuhan ya mengatakan. Nah, penguasaan diri
pergaulan yang baik itu akan menumbuhkan sikap hidup yang baik pula. Nah, kalau kalian tidak mampu menguasai diri dalam pergaulan, kalian akan mudah jatuh dalam dosa. Mabuk-mabukan, narkoba, miras, pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian tidak memiliki ini, kalian akan susah untuk menghadapi pergaulan yang sekarang ini kan budaya barat, budaya luar itu sudah masuk di Indonesia. Sehingga banyak anak-anak Kristen yang tidak mampu menguasai diri dan mereka juga ikut dalam pergaulan bebas itu. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, dua hal ini yang sebenarnya harus kalian lebih perbaiki lagi. Ini oke. Semua tentunya mengalami sukacita ya, damai sejahtera. Betulkah di rumah ada damai kah tidak ini? Biasa berkelahi ya dengan adik kakak di rumah dan mama berkelahi juga pasti. Tidak, Pak Guru. Oh ya, kalau begitu yang jarang berkelahi dengan orang tua berarti di rumah itu ada damai ya. Kemurahan, kebaikan, suka berbagi sama adik ya, bagi sesama. Yang ini ada program dari pemerintah untuk pembagian pakaian layak pakai ya kepada sesama yang membutuhkan. Untuk itu anak-anak yang sudah dapat informasi untuk membawa pakaian itu bisa nanti diantar ke sekolah ya melalui grup wali kelas masing-masing. Ini kesempatan untuk kalian menerapkan nilai-nilai Kristiani itu dengan berbagi, memberikan baju kalian yang sudah tidak kalian pakai dan masih layak ya untuk dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan. Ya, anak-anak yang punya buku bisa lihat di buku itu juga ada seorang tokoh namanya Spranger mengatakan bahwa nilai Kristiani itu adalah sebuah kebenaran. Terus juga produk sosial, dan yang ketiga adalah standar konseptual. Ya, standar konseptual atau tujuan yang diinginkan, yang dicapai ya. Nah, ini ada kebenaran produk sosial, berarti menurut Spranger nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Kristiani itu adalah berisi tentang kebenaran. Produk sosial, ini produk sosial artinya menjadi konsumsi di masyarakat. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan bersama di lingkungan itu, baik di keluarga, di sekolah, bahkan dalam lingkungan kita. Nah, apa sih sebenarnya nilai-nilai Kristiani menurut Alkitab? Seperti yang tadi disampaikan oleh Sian ya, bahwa nilai-nilai Kristiani itu adalah pedoman, panduan, penuntun orang-orang menuju kepada jalan yang benar. Betul. Yang seperti disampaikan oleh Sian tadi ya. Menurut Alkitab, nilai-nilai Kristiani adalah merupakan penuntun bagi orang percaya agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu menurut Alkitab ya. Makanya Allah memberikan 10 hukum Tuhan sebagai penuntun, pedoman bagi bangsa Israel agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan, agar mereka tetap setia dan percaya kepada Allah, agar mereka tetap menerapkan nilai-nilai kasih itu kepada sesama. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita ada, selain orang percaya, juga ada 10 hukum Tuhan, tapi juga ada hukum kasih ya. Ya. Kalau dalam perjanjian baru disebut hukum kasih. Ada dua ya, kasih yang utama dan yang terutama. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, itu yang pertama, dan yang kedua lah, kasih sesamamu manusia. Nah, itu di situ ada kaidah-kaidah dan nilai Kristiani yang tercantum di dalamnya ya, 10 hukum Tuhan. Salah satunya nanti di situ
hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut di umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Nah, ini saja ya yang merupakan nilai-nilai Kristiani. Jadi nilai Kristiani adalah merupakan penuntun pedoman bagi orang percaya agar kehidupan kita tetap ada pada jalan yang benar. Nah, dalam kehidupan umat Kristen bahwa nilai Kristiani juga dijadikan sebuah tatanan kehidupan. Kita lihat di Alkitab, Pak Guru lupa pembacaannya di mana, itu dijelaskan bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajar, mendidik, membimbing supaya orang itu mengalami kehidupan yang lebih baik, mengalami pertobatan dan memperbaiki kelakuan. Jadi nilai-nilai Kristiani yang terkandung di Alkitab itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Nah, anak-anak yang kelakuannya berbeda dengan firman Tuhan, maka harus segera memperbaiki kelakuan itu. Nah, sebab itu Alkitab berfungsi untuk memperbaiki, mengajar, membimbing, mendidik, dan memperbaiki kelakuan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke, mengapa nilai-nilai Kristiani harus diajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak mampu menempatkan diri anak-anak di tengah-tengah situasi lingkungan dan perkembangan teknologi saat ini. Ya, mengapa nilai-nilai Kristiani ini perlu diterapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Karena dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani ini, anak-anak dapat menjadi teladan, menjadi contoh bagi teman-teman, bagi siapa saja yang ada dalam lingkungan kalian berada. Nah, itu bagian dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, Pak Guru akan kembalikan layarnya kembali. Oke, silakan diaktifkan kameranya lagi. Oke, dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan, silakan ada yang mau bertanya. Pak Guru kan berikan kesempatan. Baik, rangkuman kita dalam pembelajaran kita di pagi hari ini adalah bahwa nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya. Nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya. Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tetapi ia juga melakukan nilai-nilai itu. Ya, sebagai contoh bahwa Yesus telah melakukan nilai-nilai Kristiani itu, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana ia rela menderita, berkorban, sabar, dan ia harus menanggung beban yang berat itu sebagai bukti bahwa ia mengasihi dan mencintai kita, dan ia ingin supaya kita keluar dan bebas dari dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itu sebabnya nilai Kristiani itu adalah nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, semoga pembelajaran di hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak juga mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan keluarga, lingkungan, dan masyarakat tempat kalian tinggal. Nah, tugas kalian untuk pembelajaran di hari ini adalah silakan dicatat ya, Pak Guru baca saja. Hanya 2 nomor saja tugasnya. Pak Guru baca saja ya tugasnya, kalian tulis. Nomor 1, apa saja nilai-nilai Kristiani? Apa saja
nilai-nilai Kristiani yang kalian tahu. Apa saja nilai-nilai Kristiani yang kalian tahu? Silakan nanti anak-anak bisa mencari jawabannya, sumber-sumbernya di Alkitab, di internet, atau di buku-buku renungan, silakan. Apa saja nilai-nilai Kristiani yang kalian tahu? Atau juga bisa dari penjelasan yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, silakan. Dan yang kedua, nilai-nilai Kristiani apa saja yang sudah kalian terapkan? Pak penutup. Ya, Pak Guru. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami dapat menjalankan pelajaran kami ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sehingga pelajaran yang kami laksanakan di pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga pelajaran yang tadi kami pelajari dapat berguna bagi kami dan kiranya firman Tuhan yang kami pelajari dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kesediaan kalian di hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita masih ada di zona orange. Kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Untuk itu anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap istirahat yang baik. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan selalu mencuci tangan agar kita dapat tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Baik, demikian jumpa kita di pagi ini. Selamat pagi, shalom.